Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Ternyata kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur oleh karena kami diberkati dengan berkat-Mu yang luar biasa, khususnya Tuhan dengan anak yang Kau telah berikan untuk kami. Dan kami yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu berkata bahwa anak adalah warisan kami. Mereka adalah tulang belakang, terutama sekali Tuhan, gereja kami, keluarga kami. Maka oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, sebelum mereka pergi ke kelas mereka untuk belajar, pagi hari ini Tuhan Yesus, hamba ingin mengurapi mereka Tuhan, khususnya Tuhan, supaya mereka akan bertumbuh hidup takut akan Tuhan. Jesus, Engkau mengenal mereka sebelum mereka dilahirkan. Engkau berkata, sebelum kau lahir aku mengenal kau dalam rahim ibumu, dan aku ada tujuan yang indah untuk kamu. Maka anak-anak kami Tuhan adalah anak yang diberkati. Amen. Mereka Tuhan menjadi berkat dalam keluarga. Masa depan mereka Tuhan Engkau semua kenal. Maka oleh itu hamba menyerah mereka di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga Bapa surgawi yang memiliki anak, khususnya Tuhan Bapa, supaya menjadi imam agung di dalam keluarga mereka. Mendidik anak mereka hidup takut akan Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus, jika anak kami hidup baik, hidup takut akan Tuhan, bahwa berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami dipuaskan adalah oleh karena janji-Mu. Kami adalah suku bangsa yang diberkati, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan berkat itu tidak akan putus sampai selama-lamanya. Dan kami adalah pewarisnya. Terpuji nama-Mu Bapa. Hamba datang pada pagi hari ini menyerahkan semua guru-guru di dalam tangan-Mu. Beri hikmat kepada mereka dalam mereka mengajar anak, mendidik anak ini, supaya mereka akan bertumbuh hidup dalam Kristus. Pagi hari ini aku mengurapi Engkau di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan akan memakai kamu. Tuhan akan memberi hikmat kepada kamu menjadi guru yang baik, guru yang indah di dalam nama Bapa. Amin. Haleluya. Aku mengurapi Engkau dalam nama Bapa. Urapan Tuhan akan turun ke dalam. Jangan katakan aku tidak sempurna, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberi hikmat dari segala hikmat. Berkati anak kami Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Semua jemaat katakan bersama-sama, amin. Dikemuliaan bagi Tuhan. Baik sekali. Ini menantu saya. Menantu saya baru menjadi rumah tangga kami selama 3 tahun. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia sehingga dia kembali kepada Bapa. Karena saya memiliki 3 orang cucu, dan sana belum ada anak, dan ini sudah belum ada anak, dan menantu saya perempuan satu-satunya, dan tinggal dari kami dalam orang iban. So aku yang mulai jam iban, tidak boleh main rokan iban boleh. Sekali aku pergi khotbah di Taiwan, when I was in Taiwan. Oleh karena aku kenal dengan pastor yang di Taiwan itu, dia adalah orang Amis. Orang Amis ini seperti kita. Hitung mereka seperti hitung belum bawang. Dia tak terhitung 1, 2, 3 sampai 10, 2, 3, 4, 5, 6, itu 8, siwa 10 sama bawang. Ada orang berbawang di sini. Orang Kadin, orang Sabadana. Nah, begitu mereka hitung. Saya pergi ke Taiwan sesering kali. Dan menyampaikan firman Tuhan. Mereka adalah daripada gereja Presbyterian. Dan itulah sedikit bermasalah dengan keluarga kami. Dan Tuhan katakan,
Jadi kalau menjadi rumah tangga jadi yang berkat. Kami diberkati keluarga kami oleh karena semua mereka bekerja dan tidak seperti dulu lagi lah. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu kami tidak membeli belanja untuk mereka. Mereka berdikari untuk mereka sendiri. Dan ternyata saya melihat berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, di next slide. Saya tidak mau pakai kamu kalau oke. Dan ini adalah gereja saya. Dan kami baru mulai memang lama tetapi kami membuka gereja ini pada tahun yang lepas. Ada sound tuh. Ada. Oh. Memang ada yang mengajar, oh itu persepuluhan itu untuk gaji gembala loh. Jadi, tapi di perjanjian baru tidak ada ajar tentang persepuluhan. Tetapi Bapak yang saya kasih, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus memberi jiwa nyawanya untuk kita. Dan Bapak Ibu, kita mau merayakan Paskah di dalam ujung minggu ini. Dia memberi nyawanya dengan total. Dia tidak memberi kaki, dia tidak memberi kakinya, dia tidak memberi tangannya. Dia memberi nyawanya dan dia mati. Bagaimana kalau Yesus memberi dirinya dengan total? Apa yang kita bagi untuk Tuhan? 10% itu hanya sedikit, Bapak Ibu. Oleh karena Tuhan katakan, apa yang kau miliki itu adalah milikku, kata Tuhan. Lalu kita ini adalah steward, yaitu sebagai pengurus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan memberkati kamu, berkati pelayanan Tuhan. Malachi 3 ayat 10 katakan, coba taste me and see, kata Tuhan. Coba. Kalau kita coba untuk memberi dalam pelayanan Tuhan, memberi persekutuan, memberi membantu gereja, kamu akan melihat Tuhan katakan, aku akan membuka lumbung daripada surga, sehingga kau katakan sudah cukup, sudah diberkati. Bapak Ibu yang saya bilang. Nah itu yang saya melihat termasuk dalam gereja kami. Dan puji Tuhan, dan saya tidak mau kembali dengan itu lebih panjang, tapi saya mau membawa kita dengan penerusan pada hari ini. Saya tanya dengan Reverend Ali, saya katakan, Pastor, apa tema gereja kamu? Dia katakan breakthrough. Aha, saya katakan breakthrough. Breakthrough itu juga tema gereja kami, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah maka oleh karena itu, pagi hari ini saya juga ingin berkongsi tentang breakthrough. Jadi saya sudah khotbah banyak tentang breakthrough. Saya katakan dia kalau sebagai tema itu sudah dikhotbah, tidak usahlah pastor saya katakan teruskan saja. Nah, selain daripada tema terutama sekali daripada BIM Sarawak, khususnya untuk saya sudah menjadi pastor selama lebih 20 tahun dalam gereja saya. Gereja kami setiap tahun kita memiliki berbeda tema. Dan tema yang kita bawa adalah supaya bukan hanya kita berfokus dengan tema BIM Sarawak, tetapi kita juga terutama sekali berfokus khususnya dengan tema gereja. Supaya waktu kita melakukan tema gereja itu kita berfokus banyak, dan saya yakin dapat mendidik jemaat kita untuk bertumbuh dalam Kristus. Amin. Amin. Setakat ini siapa dapat mengerti saya angkat tangan? Yang mengerti saya angkat tangan. Oh, kalau ini macam pasti Nadia Mayo mengerti ya foto. Dapat mengerti saya berbahasa kan? Dapat. Itu maksud saya. Oke, kalau tidak nanti saya bahasa Inggris ke bahasa Iban. Boleh ya? Nah, saya akan membawa dengan satu tema yang berupa penghalang penerobosan, hindrance of breakthrough, terutama sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apa penghalang-penghalangnya? Pagi hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, waktu kita dididik, belajar dengan hindrance ini, Bapak Ibu, kita akan terlepas. Terlebih dulu saya ingin tahu berapa orang Iban di sini angkat tangan. Orang Iban saya. Itu orang Iban tuh, aku mesti bekerja, mesti mak nama itu orang Iban semua. Itu pasta kerja tuh, bukan pasta tidur. So
orang iban ini minta kami apa sekali pribadi kayak di sini dua ikut tertai hari Ruban. Sekali dia datang pergi ke kebun saya melihat wah bisi jimat. Tahu jimat tak? Bisi jimat. Lagi bisi surat tertai. Saya tahu dia ada apa-apa nama dia jangan main-main dengan pastor ini. Pengalaman luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh karena saya selesai lagi baru pelayanan bersama Daun Tony. Kalau kata ini bawa pelayanan saya tidur sendiri dengan dia. Banyak yang saya tanya, yang rasuk setan ini itu, oh Bapak Ibu yang saya Tuhan. Pada satu hari, dia kata pastor aku kapulai untuk dengan ibu kerja lagi. Tapi saya nama saya orang kata jimat aki kumberinggul udah hilang, udah nemu ini hilang. Itu yang pertama. Saya kata dengan dia datang ke kawasan saya dengan main-main dengan jimat. Saya kata belum doa iblis sudah lari. Oke, datang lagi yang kedua. Dia kata 1 minggu. Di situ baik minyak aki kumbering kapur. Sebab minyak ini dia kata untuk kuat waktu kerja, ya. Kena hari hujan bagus dia kata. Udah seminggu dah ada yang gini dah begini. Kau buat obat apa namanya itu? Pasal ini yang buat kuat itu. Saya tidak tahu nama. Jaya apa kan? Lepas itu dia kata hilang. Dia tanya teman saya, kamu ini maksudnya Jaya kan? Dia kata baru teman dia kata yang lama kerja. Dia kata anak main itu. Dia kata baik Jaya dari kampung, dia bawa ke kebun itu. Padahal hilang Jaya untuk sampai dia pulang tidak ada Jaya di bawah lagi. Banyak lagi kisah yang lain Bapak Ibu yang sekali Tuhan. Nanti saya akan cerita. Pagi hari ini insya kita melihat kembali daripada Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima dan saya akan membaca daripada ayat pertama kali terjun dia akan sembuh. Ada amin Bapak Ibu? Ini oleh orang tipa, orang cacat itu 38 tahun. Boleh terjun tidak? Tidak. Hah? Kalau kamu cakap boleh terjun, tapi saya pulang sudah. Berarti kata kamu tidak dengar saya. 38 tahun dia lumpuh. Orang membawa dia ke kolam Bethsaida. Apa yang terjadi? Waktu mereka mengucap air itu, tidak boleh terjun. Tidak terjun, tidak sembuh. Itu yang terjadi. Dalam kalangan mereka ada seorang laki yang telah sakit selama 30 tahun. Yesus melihatnya terbaring di situ dan mengetahui bahwa dia telah sakit demikian lamanya. Yesus bertanya kepadanya, inginkah kamu sembuh? Apa kata Yesus ini? Yesus tahu orang ini sudah lumpuh 38 tahun. Maka kehidupan kita dengan main-main. Yesus nemu apa pikiran kita. Yesus nemu apa kehidupan kita. Aman? Nah, maka oleh karena itu Yesus tahu lumpuh. Waktu air digoncang, mereka tidak boleh terjun. Oleh karena tidak boleh jalan, macam mana mau terjun? Maka Yesus tahu dalam hatinya. Dia mau sembuh, Yesus katakan, inginkah kamu sembuh? Dia ada aku ngai sembuh, bodoh dia. Kamu tahu? Dia katakan, Tuhan, tiada seorang pun di sini yang dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya bergoncang. Setiap kali aku cuma masuk, orang lain telah masuk dahulu. Sayang kan? Hanya yang pertama saya yang sembuh. Artinya setiap kali air itu digoncang, hanya satu orang saja sembuh. 100-kah 10.000 orang yang berada di sana air sembuh. Oleh karena Tuhan katakan, malaikat katakan yang pertama saja ia sembuh. Ini yang terjadi. Apalagi cacat 38 tahun. Yesus berkata kepadanya, bangun, angkat tikarmu dan berjalan. Adakah Tuhan Yesus suruh dia terjun dalam air itu? Tidak digoncang? Tidak. Hah? Yesus katakan, bangun. Boleh bangun ke tidak? Tidak. Anak boleh bangun, cacat. Orang tolong boleh ya. Yesus katakan, bangun, angkat
Tetapi Bapak Ibu, yang 38 tahun ini dikatakan, sementara orang itu sembuh, lalu mengangkat tikarnya dan Jalan. macam mana dia boleh berjalan? Orang lumpuh, dia angkat lagi tikarnya dan berjalan. Ibu yang saya kasih Tuhan, Yesus berkata padanya, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Sementara orang itu sembuh, lalu meningkatkan, mengangkatkan tikarnya dan berjalan. Perkara itu terjadi pada hari Sabtu. Hari itu doa dan berdoa. Lalu di kolam Betseda itu, teman-teman sekali, tiap kali ada masa yang tertentu, malaikat Tuhan akan turun dan menggoncangkan air di dalam kolam itu. Kata firman Tuhan, yang pertama terjun ke dalam sungai air itu, kolam itu akan sembuh. Firman Tuhan berkata, ramai orang buta, orang timpang, orang sakit, apapun sakitnya ada di kolam itu. Tapi malamnya, setiap kali air digoncang, hanya satu orang saya yang dapat sembuh. Itu pun yang pertama kali. Kalau lu timpang, sorry, bye-bye kata. 100 tahun pun kau hidup, tidak juga sembuh, Bapak Ibu. Apa yang kita melihat? Teman-teman sekali. Lalu Yesus katakan, maukah kau sembuh? Dia kata, mau. Bagaimana Tuhan tidak ada orang angkat saya? Satu persoalan lagi. Lalu Yesus katakan, angkat tikarmu dan berjalanlah. Mungkin dia golong tikar boleh, tapi jalan tidak bisa, tidak boleh. Tetapi yang lumpuh 38 tahun ini, dia mengangkat tilangnya. Yesus katakan, angkat tilangmu dan berjalan. Dia berjalan dan dia boleh berjalan. Ada apa Bapak Ibu? Amen. Dia boleh berjalan. Itu yang dikatakan di firman. Maka di sini breakthrough terjadi, penerobosan terjadi. Ada kan? Amen. Suara saya ini besar. Oleh karena badan saya besar. Oleh karena saya tidak mau satu orang tidak diberkati bagaimana. Ada kan? Nanti pas saya Ali ajar dia besar-besar suaranya. Tidak usah mikrofon. Oke, Bapak Ibu yang sekarang Tuhan, ini yang terjadi. Penerobosan terjadi. Penerobosan ini adalah, kalau kita melihat penerobosan adalah sesuatu yang kita cari. Bukan sesuatu yang pernah kita temui, sebab kitalah penghalang penerobosan. Ada kan? Amen. Kalau sudah terjadi, jangan cari lagi. Penerobosan ini adalah satu yang kau cari dalam kehidupanmu. This is penerobosan. Saya banyak melayani di antara suku orang Iban. Minta maaf ya orang Iban. Kak, mengenai Kristus, kan jadi orang Kristen. Pastor dibantu Kristen aman untuk kan? Kristen SID. Enggak ya aku Kristen Nabi. Mana? Enggak boleh giru, enggak boleh misap, enggak boleh nyambung. Apa lagi? Yang enggak boleh. Nama Kristen Duanka, aku kayak Kristen RC ya. Ngirup boleh, nyambung boleh, semua boleh. Hari Minggu tetap kudus. Aman? Betul ya? Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Roma 12 ayat kedua. Bukan hari Minggu kudus, haleluya, pura baba syukur. Hari Sabtu sampai hari 6 hidup macam setan di luar sana. Minta maaf orang wanita di sini. Tinuan kena belas mata, indo, indah, orang muda kena belas mata seluruhnya. Banyak dimiringi. Sudah hari panas di sini belas matanya. Reben mahal tuh, 8 beli, 800 lebih. Nama anda menggunakannya? Style ya. Itu sebabnya banyak yang terjadi. Hari Minggu bukan main menyembah Allah.
hari lain hidupnya di luar sana menggoda. Kau tahulah sekarang, goda itu tidak lari. Pastor pun kena goda. Wah, puji Tuhan ada Roh Kudus. Waktu katakan dia katakan Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Jika kita memiliki Roh Kudus, kita dapat menghalang semua godaan daripada iblis. Itu kuncinya Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat terutama sekali dari penerobosan adalah yang ketabahan untuk memikirkan bahwa ia tidak akan tercapai. Ini pikiran yang pertama. Tidak boleh. I cannot do it. Tidak boleh. Ini yang pertama. Oleh karena dia katakan tidak boleh, nggak boleh, 38 tahun tidak dapat berjalan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Jikalau kita melihat terutama sekali dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang 4 sampai yang kelima, begini bunyinya sekali-kali. Malaikat Tuhan akan turun mengoncang itu. Siapa yang pertama kali masuk dalam kolam itu, ketika airnya bergoncang akan sembuh daripada penyakitnya. Dalam kalangan mereka ada seorang laki yang telah sakit selama 38 tahun. 38 tahun. Mindsetnya timpang saja. Tidak boleh berjalan. Daripada dia sudah pergi ke Nazaret. Di Nazaret ada satu hotel. Pergi ke sana, dan seringkali kalau saya ngam hari Jumat, hari enam di sana kamu melihat orang Yahudi. Orang Yahudi yang apa? Ya, minta maafkan lagi. Ya bodoh. Hari 6 ada satu lift, Sabat lift. Kata Sabat? Hari Sabat tahu? Oh. Hari Sabat hari 6. Orang Yahudi dulu hari Sabat boleh kerja kan? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Sekarang kita boleh kerja tidak? Kerja. Mengapa boleh kerja? Itu hari Sabat. Mengapa? Karena Tuhan telah Boleh membebaskan. kena apa? Arti kematian Yesus? Membebaskan. Menghapuskan segala hukum-hukum Taurat Taurat yang tidak berkenan. Mengerti? Itu. Nah, tetapi sekarang orang Yahudi ortodok pasik. Satu kali saya ikut hatiku. Orang muda sama saya. Mau kawin dengan perempuan yang baik? Mau. Yang rindu orang muda mau kawin dengan laki-laki yang handsome seperti saya. Doa. Mau kerja yang bagus supaya saya dapat kereta mewah. Wah, luar biasa. Kalau saya dulu waktu bujang, saya mau itu big bike Pak. Supaya bum begitu. Tapi tidak tercapai Bapak Ibu. Mengapa? Mindset itu, ini udah jual beli motosikal, bum. Kerja ada. Betul. Tapi saya puji Tuhan, aja tahu. Waktu saya ke sekolah, benar istri saya yang membantu saya. Tetapi anak adik ini masih kecil. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan beriku skill. Itu lemah itu pasal. Belum. Waktu kita berdoa, apa yang terjadi? Mengubah pikiran kita. Katakan Yesus, saya tidak mampu melakukan. Tapi saya percaya dan yakin Engkau boleh melakukan sesuatu. Aku percaya. Amin. Tetap akan terjadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kita melihat pertama sekali apa yang terjadi dalam kehidupan orang ini. Oke Bapak Ibu, mengapa dia boleh terjadi? Firman Tuhan katakan memiliki iman sebesar sesawi boleh memindahkan bukit. Biji sesawi ini saya dia tahu. Ali sudah pergi kayak sudah pergi teaching. Udah. Pergi ke gereja, Saint Peter Church. Gereja sampah itu dia ditindak 3 kilometer daripada tebing laut sampai ke bukit. Mengapa? Pada waktu itu kerajaan katakan kami mau menggunakan tempat ini, kamu bawalah gereja kamu untuk keluar.
Lalu saya bilang orang Koptik Kristen di sini mereka berdoa. Tuhan lakukan mukjizat. Sentene yang memukul, yang membuat batu pahat itu, dia membawa mereka berdoa. Doa hari 1 bulan dibagi jam. Doa pertama doa tidak tindak Bapak Ibu itu butuh. Apa yang terjadi? 3 hari sebelum teman sekali perintah katakan tunjukkan kuasa Tuhan kamu. Pada hari yang ketiga akhir terjadi gempa bumi terjadi. Bukit itu terangkat pindah 3 kilometer sampai ke atas. Siapa belum pernah pergi? Daftar dengan Pastor Ali. Sekarang semuanya 2.850 US. Makan free, tidur free, tambang free, semua free. Kau bayar tambang dari sini pakai ke Kuala Lumpur dan pulang saya bawa pocket money. Oleh kenapa? Di Egypt sana, dia minyak wangi murah-murah. Ada orang terpikat dengan minyak wangi sampai habis uang USD dia beli minyak wangi. Hanya di Egypt, belum lagi sampai ke Israel. Mengapa Bapak Ibu? Tergoda dengan cium ini, bau ini luar biasa. Nah, maka oleh karena itu doa memindahkan sesuatu. Apa gunung dan kehidupan? Hari-hari tidak ada duit. Mengapa tidak ada duit? Bisik duit bocor. Nama bocor? Laki-laki niru, bisa, sabu, betul. Indo. Dan bisi itu bisi ini di rumah, bisi ini kedua. Mengapa? Pastor, dalam perjanjian lama Raja Salomo beribu dengan gundik. Itu Raja Salomo. Jangan lagi kita. Satu orang udah boleh kasih makan. Apa yang bagi 2 orang? Apa? Tapi pasal ini bukan tidak boleh kasih makan. Ingat laki-laki yang ada di sini. Gatal-gatal, miang-miang, ingat. T2 ini, T2 mesti simpan, ingat. Nada itu Tuhan. Kenapa? Oleh karena kamu dikutuk. Oleh karena kamu janji dulu, aku kawinkan engkau seorang saja dalam kehidupan sampai maut menceraikan kita. Dau lagi bini mati, udah isi bini kedua. Berdau lagi tarai, isi bini ketiga. Mana cukup duit, Bapak Ibu? Jaga anak lagi, ingat ubah mindset. Orang ini yang lumpuh tidak dapat angkat. Dia cakap saya lumpuh 38 tahun. Yesus katakan mau jalankah? Mau, dia kata angkat tidak jalan sembuh. Haleluya. Yang kedua dibicarakan oleh pikirannya hanya bangkit waktu airnya mulai goncang. Ini yang kedua. Dalam pikiran ini tadi itu tidak boleh, buat boleh. Tapi dalam pikiran ini hanya waktu digoncang baru boleh terjun. Itu yang dipikir. Air goncang, terjun, sembuh. Zon nyaman, tikar tempatnya tidur, Bapak Ibu. Jujur, Pak. Siapa bangun pukul 5 di sini, waktu dia bangun itu dia terus bangun, pergi bilik mandi, dia terus mandi. Bangun pukul 6, terus mandi, terus mau buat kerja. Ataupun alam handphone bunyi. Sudah mati 1 kali, sambung lagi. Alam lagi. Ih, nama dua handphone itu. Dan mau turun tidur kan? Tidak tunggu-tunggu. Mindset tidur balik lagi, sebetulnya bangun tapi tidur lagi. Mengapa Bapak? Oleh karena tikar itu tilam itu menarikkan orang yang selalu tidur adalah orang yang malas. Apa? Dia katakan orang yang besar-besar pada tuh pada kita makan. Jadi kasih gue tuh.
Dan dia bisa lega. Kan itu tidak kuat tidur. Tapi kan itu kuat kerja, kuat pakai itu semangat itu besar. Saya tidak malu kata itu. Tapi saya kuat kerja. Saya puji Tuhan Bapak. Umur udah 65 tahun. Nadai gula, mimpi, nadai sakit, nadai semua nadai. Mengapa? Oleh karena Tuhan Yesus. Ada yang Bapak Ibu? Makan babi sepanjang hari pun boleh. Makan daging pun boleh. Tapi ingat, kalau kaut minta maaf ya, makan daging banyak, makan sayur. Mengapa? Waktu air mulai memuncak, orang lain sudah tidur, sudah turun, mendahului. Mengapa? Mendahului dia? Sebab dia masih tidur. Tidur itu tidak itu mempenjarakan kita. Orang lain mulai terjun, walaupun dia tidak lumpuh mungkin, tapi dia pun tidak sempat. Mengapa? Maka anak kau tidur. Bangun pagi, haleluya, kurabasyiki baralaba. Tuhan terima kasih pagi hari ini, hari yang baginda baca firman Tuhan. Kalau amin, makan lagi pagi, sarapan pagi nasi, mau makan pagi, mau kerja. Berdoa, berdoa syukur. Oke Bapak Ibu yang terhormat, kita melihat di sini, John Nyaman, apa yang terjadi? Jekias, memang Jekias itu dalam firman Tuhan kalau kita melihat, pertama sekali dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, kita baca ayat 1 sampai ayat ke-10. Jekias ini orang kaya, orang cukai, tapi dia pendek Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus datang, punya katakan, saya mau tunggu Tuhan Yesus, tapi dia pendek. Tak boleh. Lalu dia tengok kepada saya dari situ kayu, dia naik. Nah, dia kata, saya dapat tengok Tuhan Yesus sudah. Walaupun pendek, naik kayu. Waktu Tuhan Yesus melalui, dia katakan, oh Tuhan Yesus, malam hari ini pergi rumah saya, makan kita di rumah saya, dia kata. Kalau saya memberas, kalau saya mengambil cukai lebih, saya bayar 2 kali lipat ganda. Orang ini terlepas Bapak Ibu, terlepas daripada Thomas sekali kehidupannya yang jahat. Seorang yang terkenal pemungut cukai, tetapi merendahkan diri, mau tunggu Yesus. Dia mau terlepas dan naik. Orang yang kenal dia dapat melihat Yesus. Waktu jumpa Yesus dia katakan, malam hari ini pakai rumahku, Yesus datang ke rumahnya. Jekias pada, aku pulai kan, berlipat kali ganda cukai yang lebih saya ambil. Tuhan katakan, hari ini, dia kata malam hari ini, oleh karena seorang yang bertobat, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Mengapa dia terlepas? Yang tadi itu dia tidak mau lepas, oleh karena pikarnya. Si Jekias dia terlepas, walaupun dia pendek, tetapi memiliki hikmat. Naik kayu, tetap tengok Tuhan Yesus. Ini yang kita lihat perkara yang kedua Bapak Ibu. Dan sama dengan yang pertama kali, keselamatan terjadi kepada Jekias Bapak Ibu. Jadi kenapa mau jumpa Yesus? Aku banyak duit. Kalau si Jekias katakan, banyak duit saya Bapak, Tuhan, Tuhan, tidak banyak. Tetapi dia naik 15 menit lagi. 15 menit lagi habis. Bapak Ibu yang sering Tuhan, Jekias naik, tapi dia menemukan Tuhan. Dan Tuhan melepaskan dia, mengucapkan berkat dalam kehidupannya. So, nyaman menghalang kita menerima berkat kesembuhan dan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, jangan cakap tidak boleh. Jangan cakap, oh untuk kami itu biasa, betul. Why biasa-biasa itu? Pemulihan akan terjadi. Yang terakhir, yang ketiga, jangan bergantung kepada orang lain. Ayat 8 dan ayat 9. Orang yang lumpuh ini berkata, saya tidak boleh. Tidak ada orang yang mengangkat saya waktu air bergoncang. Itu alasan dia, Bapak Ibu. Bapak Yesus berkata kepadanya, bangun, angkat tikamu dan berjalan.
Apa yang terjadi? Dia tidak tunggu orang angkatnya. Waktu Yesus katakan bangun, tidak ada orang yang angkatnya, dia sendiri yang bangun. Boleh. Itulah otak bodoh 38 tahun tidak boleh berjalan. Oleh karena dia ingat dia tidak boleh berjalan. Yang kedua, tidur nyaman. Yang ketiga, mana ada orang angkat saya. Tetapi waktu dia katakan saya mengangkat, dia boleh melakukannya. Maka oleh karena itu Yesus menunjukkan jalan keluar tanpa bantuan orang lain. Pagi hari ini, ingin kesembuhan, ingin perlepasan, sendiri harus menggunakan. Jangan tunggu master, Bapak Ibu. Kami sebagai hamba Tuhan memang tiap minggu khotbah bertobat. Itu tidak layak heran. Ada satu anggota saya dulu. Dia kata begini, kalau hari Minggu itu Pastor Daniel, dia khotbah saya saja dia kata. Minggu depan dia tunjuk saya lagi. Minggu depan dia tunjuk saya lagi. Saya mana tahu dia buat dosa. Dia sendiri yang buat dosa. Lalu dia kata, nggak ikut Pastor Daniel dong. Aku tidak kerja betul. Dia tidak ada beritahu dia. Saya ini kesaksian dia. Lalu sudah 1 bulan, oleh karena pastor itu khotbah bertobat tentang Tuhan mencuri, Tuhan berzina, macam-macam, dia lari ke gereja lain. Pergi ke gereja satu lagi, khotbah pastor itu sama juga. Pastor ini sama juga dengan pastor Daniel. Khotbah saya juga yang salah, saya juga berdosa. Dia tidak ketiga gereja. Lalu dia berpikir, dia kata kalau hidup saya ini baik, firman Tuhan ini dia kata tidak akan berbicara kepada saya. Dia berubah Bapak Ibu. Sudah jadi berkati Bapak Ibu yang saya kasih dari Tuhan, dia balik ke gereja saya. Waktu dia balik ke gereja saya, dia kata, Pastor, dulu saya kawin tidak diberkati di gereja. Oleh karena I love you, saya kata dengan istri saya, you love me. So tonight we become husband. Tidak ada diberkati di gereja Bapak Ibu. Lalu mereka kawin. Nagayana. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekarang saya sudah berubah. Saya bertobat. Saya mau potong babi 3 ekor, janganlah. Lepas itu pastor nanti doa untuk kami dua. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang sekarang saya tahu benar. Dia bertobat. Potong babi, kami makanan nerangan. Saya berkati mereka Bapak Ibu yang saya kasih lampu. Tapi sayang seribu sayang. Walaupun mereka tidak memiliki anak. Sudah bertobat berapa tahun, istrinya kena sakit kanser. Dan dia pulang kepada Bapa di surga. Walaupun kisahnya sedih, tetapi pertobatan terjadi. Seorang yang masuk, yang bertobat, beribu berkat di surga, bersuka cita. Ada amin Bapak Ibu. Jangan katakan hidup kita tidak sempurna. Jangan katakan saya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan semua kenal isi hati kita. Maka oleh karena itu yang terakhir yang kita melihat pada pagi hari ini, jangan bergantung dengan orang lain. Mau terima Tuhan, jangan tunggu pastor. Ada orang pergi terima Tuhan Yesus. Jangan ikut hatimu sendiri. Engkau mengenal bahwa hidupmu tidak benar kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan mengenal isi hatimu. Ada amin. Firman Tuhan berkata, di tangan kita tertulis nama kita. Nehemia katakan, sebelum engkau dilahirkan, aku mengenal engkau dalam rahim ibu. Orang muda-muda, di apa yang Tuhan bagi nama John, anak Lukar menjadi Abdullah John. Di nama Tuhan Indah, tapi bukan Indah, induk dah di situ. Di nama Tuhan Lydia, anak ganti dari Lidiawati. Mati tetap pergi neraka. Oleh karena Yesus kata, aku adalah jalan pergi kepada Bapa. Tidak ada orang lain.
hadirat Tuhan ada di sini. Kalau engkau mau didoakan, siapkan juga kalian yang terakhir untuk yang akan berdoa. Ada